Soal penahanan Eliezer, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memastikan siap memberikan sel khusus bagi Eliezer yang berstatus sebagai penguak fakta. Sebagai penguak fakta kasus Sambo, Eliezer tak hanya berpeluang tetap jadi polisi pasca vonis, ia juga berpeluang mendapat remisi tambahan. Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian hak bersyarat untuk narapidana. Salah satunya adalah pemberian remisi. Nah, remisi yang disampaikan LPSK itu remisi tambahan, memang itu ada di pasal 35A, 35A Permenkumham nomor 7 tahun 2022, di mana di sana disampaikan eh, bahwa berdasarkan rekomendasi dari LPSK, maka kita bisa berikan remisi tambahan sebesar setengah dari remisi umum. Pasca divonis 1 tahun 6 bulan penjara, keluarga masih berharap Eliezer bisa kembali berkarya sebagai anggota Polri. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkap dari jalannya sidang etik Richard Eliezer, kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Mabes Polri Jakarta. Selamat sore Dian, apa hasil dari sidang etik Eliezer hari ini? Ya, Ihsan, sebentar lagi kita akan mengetahui apa hasil dari sidang kode etik Richard Eliezer hari ini, karena memang nampaknya sidang sudah selesai. Kalau Anda lihat di belakang saya ini, para wartawan tengah bersiap begitu ya untuk menyambut Richard Eliezer keluar dari ruang sidang. Itu menandakan sekali lagi bahwa memang sidang etik terhadap terduga pelanggar Richard Eliezer ini sudah selesai dilakukan. Tentu saja nanti seperti apa hasilnya itu akan disampaikan biasanya oleh pihak Humas Mabes Polri, dan sekali lagi itu yang akan kita nantikan bersama. Kalau kita ingat, Ihsan, sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat menyampaikan bahwa dalam sidang etik Richard Eliezer ini nantinya Komite Kode Etik akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Richard Eliezer. Contohnya atau salah satunya adalah status Richard Eliezer sebagai justice kolaborator, kemudian juga perilaku Richard Eliezer yang dianggap atau dinilai kooperatif, misalnya tidak berbelit-belit, jujur, dan yang paling krusial adalah dianggap perbuatan Richard Eliezer ini sudah mendapatkan maaf dari pihak keluarga korban. Itu artinya kalau hal-hal meringankan dipertimbangkan oleh Komite Kode Etik, maka terbuka peluang Richard Eliezer ini akan kembali diterima bertugas di institusi Polri. Tapi tentu saja itu juga tidak bisa serta-merta, Ihsan, karena kalau kita merujuk pada sejumlah aturan, salah satunya adalah peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan disiplin anggota Polri, PP nomor 2 tahun 2003, di sana disebutkan bahwa anggota Polri yang menjalani hukuman pidana ini bisa dikenai sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kalau pejabat yang berwenang memandang bahwa anggota Polri tersebut memang sudah tidak bisa dipertahankan untuk berdinas di kepolisian. Kemudian juga kalau kita melihat Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri, ada 3 kategori pelanggaran etik, mulai dari ringan, sedang, sampai dengan berat. Saya akan highlight kategori pelanggaran etik berat. Ini ada sejumlah kriteria atau indikator, diantaranya adalah melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Seperti yang kita tahu, Richard Eliezer dalam kasus pidana perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua pada saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan secara sah dan meyakinkan terlibat dalam pembunuhan berencana, kemudian juga divonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara. Artinya kalau ini dipertimbangkan akan ada sanksi kategori berat, ini maksimal sanksi yang dikenakan adalah PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat, atau misalnya sanksi mutasi bersifat demosi, kemudian penundaan kenaikan pangkat, dan lain sebagainya. Dan saya juga ingin mengajak kita untuk mengingat, Ihsan, selain Richard Eliezer juga sebelumnya ada puluhan anggota Polri lainnya yang terlibat dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua sudah menjalani
sidang etik terlebih dahulu. Kita ingat bahwa sanksinya variatif, ada yang ringan, sedang, sampai dengan berat. Kalau khusus untuk terdakwa obstruction of justice yang besok juga akan menjalani sidang putusan, kita ingat seluruhnya ini mendapatkan sanksi PTDH. Apa nanti keputusan Komite Kode Etik terhadap Richard Eliezer? Kita tunggu informasinya. Tadi ada 8 saksi yang dihadirkan dan sidangnya juga sudah selesai. Kita tunggu bersama, Ihsan. Terima kasih, kami nantikan informasi terbaru dari Anda Dian Silitonga langsung dari Mabes Polri Jakarta. Terima kasih Dian.